Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sesi wawancara, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan soft skill, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Roni Hermawan dengan NPM 1241300069. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajeni Pratama dengan NPM 124130025. Saya Ahmad Usama Yurayuda dengan NPM 124130009. Perkenalkan, nama saya Novan Satrianto dengan NPM 124130008. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Sawaat dengan NPM 12413000012. Tanpa berlama-lama, kami menuju ke tempat narasumber. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi ada kedatangan dari mahasiswa dalam rangka tugas semester untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan engineering, baik itu teknik sipil atau teknik arsitektur. Kebetulan saya ini profesi sebagai arsitektur. Sebelum berbicara ke arah lebih detailnya, saya ini lulusan tahun 2004 dari teknik arsitektur. Mengapa saya masuk ke dunia arsitektur? Karena waktu sebelum ranah akademik arsitektur, saya punya semacam angan-angan atau cita-cita di mana ingin menciptakan suatu lingkungan yang sehat, yang terstruktur dalam penataan ruang wilayah pemukiman yang berinteraksi dengan alam sekitarnya yang berkelanjutan. Setelah lulusan, saya bekerja. Kebetulan ada perusahaan yang membutuhkan seorang desainer. Saya bekerja di suatu konsultan konstruksi dan saya langsung bergerak di lapangan pekerjaan. Dalam pelaksanaan tersebut sebenarnya posisi saya sebagai perencana, tapi karena di lapangan dibutuhkan sebagai tenaga logistik, saya jalani. Karena segala sesuatu itu berawal dari bawah, nggak langsung kita ke tingkat yang tinggi, karena pengalaman itu dibutuhkan dalam waktu yang cukup panjang. Dalam konteks arsitektur itu definisinya sebagai salah satu bidang seni, tapi di dalamnya tercakup tentang teknik untuk infrastruktur, teknik pemukiman, dan dengan lingkungan. Oleh karena itu, arsitektur itu adalah suatu desain seni yang mencangkut ilmu pasti tentang kenyamanan, keamanan, dan keindahan serta pelestarian alam sekitarnya, sehingga ada keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Untuk saat ini saya bergerak di bidang freelance karena suatu hal, sehingga di rumah tinggal sendiri suatu klinik arsitektur, yaitu menerima klien yang akan memiliki suatu rumah. Berawal dari situ, sebagai arsitek itu harus benar-benar menguasai apa profesi dia yang akan membangun rumah itu, dan kita menyeimbangkan dengan struktur desain yang kira-kira desain tersebut, rencana tersebut menciptakan suatu bangunan yang estetika, yang indah, yang aman,
yang nyaman dan selaras dengan lingkungan. Mungkin untuk sementara itu saya akhiri. Untuk selanjutnya silakan ke adik-adik, barangkali ada yang bertanyakan. Saya siap semampu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan ini dengan Bapak siapa? Dan ya, Nama saya Aban. Saya dari Cirebon sini. Profesi saya sebagai arsitektur dan sekarang masih bergerak dalam bidang tersebut, yaitu mendesain perencanaan, bahkan pernah menjadi pengawasan dan sebagai pelaksana dalam suatu kegiatan proyek. baik, terima kasih yang Bapak Aban Ya. yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Ya. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Dan kami juga ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak. Mangga, siap. Mangga yang lainnya barangkali. Apakah profesi Bapak yang sekarang dijalani ini berkaitan dengan cita-cita atau visi Betul sekali. dari 5 atau sampai 10 tahun ke belakang? Oh iya, betul sekali. Waktu saya mau ke akademi arsitektur, saya itu punya angan-angan. Aduh, saya itu pengennya mempunyai keahlian dalam desain rumah, apalagi sampai saat ini kan pemukiman sekarang kelihatannya kumuh, tidak sehat, sehingga tercipta yang kurang begitu harmonis dengan alam. Sehingga dari situ saya tersirat untuk angan untuk menjadi arsitek yang bisa menciptakan rasa aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Mungkin itu saja. Dan kedepannya juga alhamdulillah selama ini apa yang saya ciptakan terrealisasi, sehingga dalam 20 tahun ke sekarang, 20 tahun dari semenjak saya lepas dari wisuda itu, alhamdulillah saya memiliki keahlian dalam AutoCAD, desainer perencanaan, pernah juga menjadi pengawas dalam suatu proyek, dan pernah juga saya sebagai pelaksana dalam tim proyek tersebut. Sehingga alhamdulillah dengan seringnya waktu selama 20 tahun ini ya ada sedikit pengalaman, dan menarik kesimpulannya itu dalam teori yang kita dapati dalam akademik itu selaras dengan apa yang kita kerjakan di lapangan. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan dalam hal yang tidak begitu inilah. Yang jelas mah dalam suatu arsitektur atau engineering itu suatu ilmu pasti. Tidak bisa kita menciptakan suatu bangunan dengan asal-asalan, apalagi perencanaan yang begitu tidak standar sehingga ada akibat fatal. Mungkin itu saja. Kalau boleh tahu Pak, untuk sekarang kegiatan apa saja yang dilakukan Bapak untuk meningkatkan pengetahuan atau keahlian di bidang engineering? Ya, sebagai engineering atau arsitek, kita harus benar-benar menyeimbangi dengan kemajuan zaman sekarang semakin canggih, teknologi canggih, sehingga kita harus mengikuti estafet ya, mulai dari mulai dari desainer, misalnya kayak program AutoCAD, dari tahun 2024 setiap dari tahun 2024 itu selalu muncul WhatsApp yang kira-kira tiap tahunnya itu selalu semakin praktik ke sini, sehingga kita jangan sampai ketinggalan informasi yang mencakup dunia engineering, terutama dalam desain, AutoCAD, sampai SketchUp dan Luminio. Jadi sampai sekarang malah ada sistem semacam kayak animasi dalam suatu perencanaan, sehingga si klien itu dengan sangat mudah menerima hasil desain dari konsultan itu dengan begitu jelas gitu.
lainnya. Terus kalau untuk rutinitas harian atau kebiasaan yang Bapak anggap penting biar tercapai arsitek itu bagaimana, Pak? Untuk pribadi saya, kalau untuk profesi arsitek itu kita harus bekerja keras, menyeimbangkan teknologi yang semakin maju dan semakin praktis. Terus kita harus ikut bila ada seminar-seminar workshop tentang dunia arsitektur atau engineering, kita harus ikut aktif dalam proses tersebut supaya ketika kita menerima owner yang menginginkan desain tren-tren yang sekarang ini, kita bisa menguasainya. Sehingga kita intinya sih jangan berhenti menggali potensi menuntut ilmu tentang dunia arsitektur, karena yang namanya arsitek itu mengikuti perkembangan zaman dari zaman ke zaman. Mungkin itu aja temanya. Ini Pak, mungkin pertanyaan dari saya, apa pesan-pesan untuk kita sebagai calon engineer? Pesannya yang pertama, kita harus benar-benar mempunyai skill minimal. Skill yang paling utama itu minimal punya konsep. Misalnya kita akan merencanakan suatu bangunan, yang paling utama itu konsep, ide. Kalau yang namanya AutoCAD itu kan bisa sambil berjalan, tapi yang penting itu konsep. Kalau kita udah punya konsep yang standar, yang mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, sehingga bisa tercover mengikuti tren modernisasi zaman-zaman ini gitu. Seperti misalnya ada program-program tentang bangunan dengan teknologi digital yang semakin praktis dengan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, sehingga desain tersebut itu bisa berkelanjutan dan bisa dinamis. Pesannya ya kita harus menerima dari bawah. Misal begitu kita keluar dari akademi, sudah kita melangkah ke pengalaman lapangan kerja, kita jangan ego, tapi kita punya skill tapi jangan ego. Misalnya kita melamar dalam suatu perusahaan developer, melamar sebagai pengawas atau konsultan, pas dari pihak developer kita diterima sebagai logistik, misalnya tentang barang yang keluar, barang yang masuk, terus kebutuhan barang apa aja. Kita jangan pesimis, karena itu bukan suatu awal pecah telur, istilahnya pecah telur awal kita melangkah bekerja dari awal. Karena apa? Dengan waktunya sendiri itu pengalaman akan kita dapati mulai dari hal bawah dulu, supaya begitu kita udah menjadi leader, minimal kita udah punya segudang pengalaman. Yang keduanya, di saat kita udah memiliki skill pengetahuan di teknik engineering ya secara udah standar, kita juga harus mempunyai jiwa adab dengan orang lain, dengan penyampaian program kerja, adab dengan sang pencipta, sehingga hidup kita itu selaras antara manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan sang pencipta. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Sebelum ditutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana gaya hidup di zaman sekarang biar tetap produktif sama relevan di dunia kerja saat ini tuh? Yang ditingkatkan apa dan ditinggalkan itu apa, Pak? Komunikasi yang baik, terus mengikuti informasi terutama dalam bidang profesi yang kita miliki, yang kita inginkan, dan kita ibaratnya berinteraksi, mempunyai misalnya himpunan orang-orang engineering, supaya saling tukar informasi dalam menghadapi kemajuan zaman semakin canggih dan digital. Nah itu kan yang ditingkatkan, Pak. Ya. Kira-kira yang ditinggalkan itu apa ya?
yang ditinggalkan itu jangan sekali-kali menunda pekerjaan walaupun itu pekerjaan sepele, karena dampaknya ke pribadi kita. Kalau kita selalu menyepelekan pekerjaan, itu dampak nanti begitu di lapangan, apalagi kalau kita udah menjadi tim leader, itu dampaknya sangat fatal. Sehingga tolong jangan meninggalkan pekerjaan, jangan menunda pekerjaan, jangan melakukan suatu pekerjaan yang perencanaannya belum matang. Misalnya kita membangun suatu apartemen, tapi perencanaannya belum sampai detail, itu sangat fatal sekali. Bisa mencelakai segala bidang owner, bidang pelaksana, karena fatal. Karena apa? Ya itu, karena perencanaannya belum matang, belum diuji kelayakannya dalam suatu struktur gedung atau struktur betonisasi, sehingga jangan pernah mengerjakan suatu pekerjaan yang perencananya belum begitu matang. Yang kedua, menjaga kesehatan. Kita sebagai engineering membutuhkan energi yang kuat, skill yang cerdas, sehingga stamina juga harus dipertahankan. Mungkin yang lainnya. Mungkin sudah cukup. Terima kasih Bapak sudah sharing-sharing soal pengalaman Bapak di bidang engineering, dan mungkin tadi pesan-pesannya sangat bisa kami terima. Terkait kita sebagai mahasiswa juga kan, sebagai awal semangat kami. Ya mungkin kita tutup aja wawancara kali ini. Satu lagi ya. Oh iya, boleh Pak. Jangan pernah menyerah dalam keadaan, tapi kita selalu berikhtiar dan sabar. Itu yang meraih kesuksesan yang abadi. Mungkin tutup saja ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.